Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 31 Maret 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang pilihan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Yudas berani menjual gurunya hanya untuk mendapatkan 30 uang perak. Pilihan Yudas menjadi pengkhianat juga terjadi pada zaman ini. Banyak sekali orang Katolik yang menjual Yesus untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan kekuasaan. Untuk mendapatkan itu semua, orang berani mengkhianati Yesus. Kisah Yudas ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan banyak dari antara kita, anggota keluarga kita mungkin saja, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang yang beriman kepada Kristus, yang berani menjual Yesus demi kepuasan dirinya. Kita akan menemukan banyak orang yang mengkhianati Yesus demi apa yang diinginkan. Saudaraku terkasih, sebagai imam saya banyak mendengar cerita tentang umat yang akhirnya meninggalkan Yesus. Baik itu karena pasangan hidup, baik itu karena pekerjaan, baik itu karena kekuasaan. Bahkan ada di antara mereka yang aktivis dalam kehidupan menggereja. Mereka yang begitu sibuk, begitu bergairah untuk membantu gereja. Tapi akhirnya mereka juga pergi meninggalkan Yesus. Ini sungguh memprihatinkan. Hanya demi kepuasan duniawi, orang berani menjual, berani mengkhianati Yesus. Mereka itu mungkin sekali lagi anggota keluarga kita. Kita berhadapan dengan tantangan yang berat ini. Apa yang bisa kita buat? Pesan saya pertama, lebih tekun dalam doa kita. Bahwa pada saat kita menjadi orang Katolik, tidak hanya sekedar saya dibaptis lalu selesai. Tapi bagaimana saya membangun relasi dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan yang tekun. Sehingga kekuatan saya adalah kekuatan Tuhan yang ada, yang memampukan kita, mengarahkan kita untuk semakin hidup lebih pantas. Dikala kita mempersembahkan suka duka kita kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan tidak pernah akan tutup mata untuk kita. Ia akan selalu membantu dan menolong kita, menguatkan kita. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa semua yang kita punyai, yang kita miliki, harta kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, dan apapun yang kita miliki pada akhirnya selesai. Saya menemukan banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena statusnya, karena ingin popularitasnya, karena ingin kekuasaan. Tapi harus disadari bahwa semuanya itu akan selesai. Pada akhirnya hanya kepuasan duniawi yang kita terima. Dan Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kesetiaan kita padanya. Dan ingat, hanya mereka yang setia pada Kristus yang akan mendapatkan keselamatan kekal. Saudaraku terkasih, ini soal pilihan hidup kita. Mau pilih selamat atau pilih tidak selamat. Bila memilih selamat berarti kita mau setia pada Kristus dalam situasi apapun. Tapi kalau kita tidak mau selamat, pilihan adalah mengkhianati Yesus. Kita mau pilih yang mana? Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita hari ini dengan berkat yang berlimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.